ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarram segenap alimil ulama, para kiai, para asatidat, para hujat, bil khusus ketua DKM Masjid Nurul Iman, Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Sabari, yang mulia yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur, Al-Mukarram yang mulia Ustaz Muhammad Nazir, Bapak Binsa Kampimas Desa Parung Bapak Aibtu Dalijan, Bapak Binsa Desa Parung Bapak Ades Setiawan, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak RT, bil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Santunan Yatim dan Duafa lingkungan RW 05 Desa Parung, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat saya, yang ternyata yang rambutnya panjang itu bukan cuma saya, ternyata MC yang menjadi pengajar juga gondrong juga. Begitu saya nyampe bukan diucapin alhamdulillah, begitu saya masuk dan jalan di atas karpet ada ibu-ibu yang komen dan saja gondrong ya. Mendingan gondrong jadi kiai daripada botak murtad ya kan. Makanya gua kecipir, gua kedondong, di sebelahnya ada pohon aren, walaupun saya gondrong tapi lumayan keren ya kan. Diterokin lagi burung dara. Para tokoh masyarakat, para tur pemerintah, bil khusus yang telah menjadi wasilah sampainya saya ke tempat ini tanpa harus dijemput pulang juga, kagak usah pakai dianterin, yang penting panitia pikirin. Terima kasih buat Pak Hartanto untuk yang kedua kalinya saya sampai ke tempat ini sesuai dengan schedule waktunya, bahwa ceramah dan tausiah akan dilaksanakan jam 9:30. Saya sampai di Masjid Nurul Iman ini jam 9:30, pas banget waktunya. Cuman sempat juga nyaksiin penampilan para pemuda dan remaja yang luar biasa kreatif. Kita doain bakal jadi penerus agama, amin dong. Dan saya kagak nyangka kalau jam segini di antara ibu-ibu dan bapak-bapak masih standby tunggu mubalik. Biasanya kalau sudah 9:30 mubalik dan penceramah yang diundang belum datang, bisa tinggal pendak doang sama karpet sudah. Tapi saya salut betul sama ketua panitia penyelenggara bahwa santunan dan hadiah buat para duafa ditaruh di belakang. Kalau seandainya santunan ini sudah diberikan dan hadiah sudah diberikan juga, mungkin seandainya sekarang ini nggak sebanyak ini yang tungguin saya, bener nggak Bu? Udah dikasih tuh hadiahnya? Alhamdulillah.
Kemarin saya ceramah di salah satu pesantren tahfidz Al-Quran Bina Taufik. Itu jamaahnya antusias luar biasa banget. Saya pun salut sebelum saya naik ke panggung. Tapi begitu hadiah diberikan, ibunya ngikut, anaknya berjalan di depan ibunya. Hadiah santunan yatim-yatim sudah diberikan. Saya pikir tuh ibu-ibu dengerin saya mau ceramah. Begitu selesai itu hadiah, mereka pulang. Bayangin dong gitu. Karena yang ditungguin cuma hadiah doang. Bener gak begitu? Iya, biasanya begitu. Ibu kalau santunan yatim begitu. Dimanapun tempatnya bakal didatengin, gak usah, pasti tetap diusahain. Anak gak rapi dimandiin, kurang bagus dibeliin baju karena mau dapat sumbangan. Begitu 2, 3, 5 tempat dia dapat, duitnya banyak, anak bukan dimasukin ke pesantren, tidak dimasukin ke sekolah, malam aja ganti jalan. Bener gak Bido? Ternyata Masjid Nurul Iman ini hebat. Dalam situasi kondisi pandemi COVID yang masih terus kita rasakan, bapak-bapak, ibu-ibu masih antusias untuk bisa hadir di tempat yang seperti ini. Saya yakin yang kumpul dan hadir malam hari ini adalah orang sehat semuanya. Wah, kalau tidak sehat, aminnya antep bener loh. Bener gitu Bu? Makanya sekali-sekali itu masker dibuka, biar pertukaran oksigen CO2 itu bisa masuk ke dalam diri kita. Boleh takut tapi jangan panik, boleh berani jangan terlalu berani. Ada orang nggak pernah buka masker, satu hari bisa 5 kali ganti. Makan dikirim, ngomong bopot, nggak berinteraksi sama manusia, ujung-ujungnya kena dia mati lagi. Ini kita kumpul di sini, ini orang sehat. Kalau tidak sehat, ibu-ibu nggak bakalan hadir ke tempat ini. Jangan main-main, ibu ini batuk padahal belum tentu COVID. Batuk cuma karena alergi, tenggorokan, nggak damai dengan yang namanya debu, nggak bersahabat dengan namanya gorengan. Itu orang batuk mungkin asam lambungnya terlalu tinggi, cuman lempengan begini diduduk bareng-bareng. Ketika temannya batuk, yang sebelahnya komen, kayaknya corona orang-orang. Momen acara malam hari ini adalah luar biasa. Siapa yang tolong agama Allah, hidupkan apa yang diajarkan Rasulullah. Saat ini umat Islam harus tanggap dan bisa berbuat kebaikan. Tolong orang-orang yang kehilangan kasih sayang, perlu disantuni. Nanti Allah bakal tolong dan selamatkan kita. Amin dong. Ini kalau selama lapar begini, ya orang baru nyampe, pantat baru ketemu sama karpet. Baru duduk belum sempat minum, begitu keluar air putih, bang dukun. Tapi kalau memang tanggung jawab moral, bagaimanapun risikonya dan bagaimanapun keadaannya, kalau MC sudah panggil mau balik, dia harus berjalan dan berdiri di hadapan bapak-bapak. Makanya saya salut sama ibu-ibu yang ada di Desa Parung ini, lebih banyak ketimbang bapak-bapak. Bapak-bapak di masjid semua pada sender, tapi ibu-ibu di depan saya luar biasa, masya Allah banyaknya. Pantas orang perempuan umurnya lebih lama ketimbang orang laki-laki. Pertama silaturahminya rajin, bener nggak gitu? Sama kebaikan rada doyan. Di mana ada penceramah, kalau dia tahu mau diundang ke muka kagak, ngengkek udah. Di depan bapak-bapak makanan rapi, belum ada yang bergerak, pisang aja di depan saya, belum ada yang copot. Kalau paling ibu dan tinggal bungkusannya doang. Orang perempuan yang begitu, kagak boleh lihat makanan nganggur, main buntel aja. Jangan kata ngaji, kondangan nih, kondangan ingat sama anak, masya Allah ikan ayam dibungkus sama tisu. Bener gak begini? Dibungkus sama tisu, besar, pisang belum matang ada di atas meja, begitu pamitan. Ya ngatu mau tes, pisang baru kuning, taruh ketek sampai rumah kuning. Ditolong agama Allah. Kalau kampung pengen tentram, kehidupan pengen nyaman, rezeki makin melimpah, keadaan tidak akan pernah susah, tanggap terhadap syariat agama.
Ini malah momentum yang paling bersejarah. Santunan yatim dan para duafa itu punya nilai lebih di hadapan Yang Maha Kuasa. Tolak musibah, pinggirkan segala bencana dengan kebaikan. Anak yatim itu orang yang butuh kasih sayang dan perlu perhatian dari kita orang-orang yang berada. Makanya saya kagak nyangka ini Pak, Masya Allah panggungnya segini wah. Pakai ada variasi termasuk ini lampu-lampunya. Termasuk kembang ada bolong ada bahagia. Janda bolong ada. Itu bingung ya, lihat mau balik pakainya kayak gini. Ini emang ciri mau balik pakainya ini Pak jubah. Berikut gamis. Ini ciri mau balik dan kiai, makanya mau balik kiai anaknya banyak karena nggak pernah pakai celana dia. Jadi kalau goblok gue tinggal ngangkat dong gitu doang. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar Pak. Konsep kita sederhana, berjuang karena Allah. Berjuang untuk Yang Maha Kuasa, untuk tolong agama. Makanya ibu yang punya anak yatim, sebaik-baiknya rumah yang di dalamnya ada anak yatim, lalu diperlukan segala urusan dan urusannya pun kita penuhi, kita orang yang dijamin masuk surga bukan hanya masuk tapi akan berdekatan dengan Rasulullah. Amin. Makanya ibu yang punya anak yatim nggak usah sedih, nggak usah berduka, nggak usah sedih juga nggak usah berduka. Walaupun tidak punya suami, ibu cuma sendiri ngedidik anak bakal banyak jadi orang sukses. Lihat Nabi Muhammad dalam sejarah sudah banyak kita tahu. 2 bulan dalam kandungan Sayyidatul Aminah, Sayyid Abdullah meninggal dunia. Sebagai seorang perempuan, Aminah berduka, hatinya tetap sedih tapi jiwanya tetap kuat. 2 bulan dalam kandungannya sudah tidak punya suami, tapi Aminah tetap tegar. Ini bukti yang otentik bapak-bapak. Lalu kalau kita meninggal dunia, ninggalin anak, anak ikut sama maknya, urusan beres. Betul begitu? Tapi kalau maknya yang meninggal dunia, anak ikut bapak, bapaknya kawin lagi, ibu tirinya PA, habis bener. Bener begitu Bu? Bener begitu Bu? Girang-girang banget teman gua ngomong gini. Itu masih seperti itu bukti. Banyak orang sukses di dunia cuman karena punya ibu, tidak punya ayah. Lihat Rasulullah 6 tahun sedang butuh kasih sayang, ibunya telah meninggal dunia. Sudah dalam keadaan yatim piatu, tapi Allah takdirkan dan tentukan beliau menjadi pemimpin terbaik dunia akhirat. Hatta kana ismuhu bismika, seorang yang namanya disandingkan, yang disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus nih, walaupun ada pandemi, ada COVID, kita bikin dan sakura, kita bikin selamatan, insya Allah Allah bakal lindungi kita, bener gak betul? Terus saudaraku tenang aja, sehat, Allah bakal tolak ini kita punya bala, tolak nih tolak kita punya bala. Di sini masih bagus saya sampai orang masih bisa salaman sama saya. Di salah satu tempat kemarin saya mau ceramah, begitu saya nyampe orang bagian nanya, bagian boleh salaman apa kagak? Aku tersinggung begitu. Banyak kiai mau balik bawa virus lah, dia malam aja udah berdoa, pagi sudah kita kepada Maha Kuasa, jalannya outdoor minta kepada Allah. Dan sampai di sini semuanya pada musafahah, ada salaman. Sekarang salaman pakai sistemnya sistem gede, adu jotos. Coba kalau yang pakai cincin gede, yang satu gede, dia adu begitu dibuka cincin, tangannya luka, bener gitu. Sekarang perempuan susah dilihat senyumnya karena tertutup sepertiga wajahnya, betul? Maka itu sunatullah udah dari dulu, wajah ribihumuri ala juyubihinna. Hendaklah wanita muslim menutup bagian kepalanya sampai ke bagian dadanya. Nutup wajah sepertiga, hukumnya sunnah. Dulu orang pakai cadar kita katain, sekarang kita pakai, benar begitu. Banyak yang anak muda kalau punya pacar, kita perlu hati-hati. Kalau pacar kita pakainya rapi, itu tanda dia beriman dan agamanya bagus. Begitu tersentuh wajahnya, dia akan berkata subhanallah. Kesenggol jalannya, astagfirullah. Coba kalau sekarang mah boleh kesenggol, ngomong itu perempuan terus tentang. Begitu saudara-saudara sekalian. Makanya nggak ada yang mudorot, kumpul hadir di tempat ini. Tunjukkan pengabdian kita kepada Yang Maha Kuasa.
bahwa ada orang-orang yang butuh kasih sayang dari kita. Senyumnya yatim merupakan kebahagiaan buat diri kita. Yatim tersenyum itu merupakan kebahagiaan tersendiri buat diri kita. Yatim itu gembira, bahagianya yatim itu merupakan kunci surga buat diri kita. Amin apa amin? Ya Rabbal. Makanya yang datang malam hari itu beruntung bisa melihat, ya, bisa melihat dan menyaksikan sekaligus bertatap muka dengan bintang sinetron Ikatan Cinta. Ya kan Bu? Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Masya Allah, di karpet tuh basah amat ini. Tadi gue pakai dingin banget kan. Tadi gue duduk di dalam semua, masalah bekas gelas tumpah pantat gue percaya banyak. Ya bahasa ini juga. Ya Allah nih yatim Pak, makanya yatim itu punya tempat khusus di hadapan Yang Maha Kuasa. Yatim itu amanah yang Allah titipkan biar masyarakat kampung ini tentram. Keadaan tetap nyaman, rezeki makin melimpah. Perhatikan nasib mereka. Makanya kalau ibu punya anak yatim dan ibunya masih muda, panjang jodoh masih bisa ketemu, jangan pernah tolak itu ibu. Yang malam hari ini datang berhadapan dengan Ustaz Zainuddin. Kalau memang ibu masih produktif, kelihatannya ada orang lagi mau sama ibu, hidup lebih bermanfaat, silakan kita nikah lagi, gak masalah. Kalau jaganya masih muda, ya enggak. Tapi kalau udah 75 jangan. Kalau udah 75 angka kaki itu nggak ada rasanya, anyel. Kalau udah 75 meeting mulu, simpangan perempatan belokan itu. Kalau ke Lampung mah dia 5 watt itu. Makanya yakin ibu yang keramat-keramat yang masih kecil. Ini panitia tanggap cermat. Kalau yang disantunin yatim, maka yang ceramah mesti yatim piatu. Bener gak gitu? Makanya kalau lagi yatim kalau mau disantunin panggil ganti sini. Raksal yatim hakata ila muqaddami raksihi wa man lahu abun. Raksal yatim hakata ila muakhiri raksihi. Kalau dia bapaknya kagak, usap dari kiri ke kanan. Kalau dia maknya nggak ada, dari kanan ke kiri. Kalau dua-dua juga ulur-ulur kepala itu betul-betul. Pegang-pegang itu sudah ya. Allahumma dzurriyatan dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai keturunan orang baik-baik. Siapapun yang ikut andil berpartisipasi buat anak yatim pada malam hari ini, termasuk fuqara wal masakin, berarti orang itu bakal dapat dispensasi yang luar biasa satu saat. Kalau anak yatim ini bakal jadi orang hebat, bakal menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, bahkan dia menjadi seorang ulama, banyak ilmu, ibadahnya luar biasa. Allah, maka orang yang ikut membantu di dalamnya punya omset dan aset untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya jadi jangan beriskunis Bu. Yang yatim memang dari sana bengal-bengal, bader-bader, bosan anak yatim dari sana. Emang udah begitu dari sana. Ya kan kita prototin itu anak yatim, prototnya dia kita coba itu. Kita gentak itu bocah balik lagi gentak kita. Anak yatim memang udah dari sana begitu. Makanya pernah ada kejadian peristiwa yang pernah dimuat di film sinetron Rahasia Ilahi yang dibintangi oleh saya punya teman Ustaz Komar dulu. Ada sebuah kejadian besar yang terjadi di Palembang. Sekelompok anak kecil sedang bermain bola. Begitu salah satu dari mereka menendang bola, itu bola meluncur dan mengenai salah satu rumah yang ada di sampingnya. Pecah itu kaca. Begitu kaca pecah, bocah yang pada membawa bola itu bubar seluruhnya seadanya. Anak yatim yang tidak tahu menahu lagi lewat saja. Itu Pak Lurah nggak pakai tanya siapa tadi yang tendang bola itu, dia lihat itu anaknya yang sedang lewat, udah nggak pakai tanya lagi, tampar itu bocah, tampar itu anak, ditampar itu bocah masih kecil ditampar, kemudian dia pingsan 40 hari 40 malam tidak siuman. Orang semuanya panik dan bingung, cari solusi bagaimana untuk menyadarkan anak yang sedang pingsan. Tapi ternyata Allah mentakdirkan anak ini tertidur selama 40 hari 40 malam. Begitu di hari ke-40 itu bocah siuman baru sadar dari pingsannya. Itu dia cuma bicara sekalimat. Apa yang dia ucapkan? Kalau seandainya saya mati,
Maka jangan ada yang mengangkat saya punya jasad kecuali Pak Lurah yang pernah pukul saya. Setelah dia bicara seperti itu, anak yatim meninggal dunia seterusnya. Bayangkan ini saudara. Buatnya tadi kamu keluar di motor bisa dari tadi nggak? Payungnya tuh. Tadi lu pada keluarin HP, lu pada nyanyi di sini, pakai gitaran foto, boleh di dan sono bisa semua ya. Bahkan ada yang sudah masuk tuh masa update 1. Giliran gua datang dari tadi, malah HP masuk ke kantong. Bisa ditinggal jadi kalau begini. Subhanallah. Maka anak itu meninggal dunia, semua orang sedih, semua orang berduka, semua orang itu merasa bersalah. Yang foto kalau gini cakep banget ini. Ini loh gitu. Disia-siain sih, Nadratul Alimi ibadatun. Melihat dan memandang wajah orang alim itu termasuk ibadah, dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Ibu melihat saya ada pahalanya, ibu melihat saya ibadah, saya lihat ibu musibah. Ibu aja udah mati. Akhirnya Bu, itu orang semuanya walaupun juga tuh anak dimandikan, dikafani, disolatkan, baru ke motor tadi mana ada? Iya dong ya, biar ada memorinya nanti ya nggak? Ada Ustaz Zainuddin foto lagi baik, saya motor terus-terusan ini. Foto ini foto ini, luar biasa. Alhamdulillah, gue doain lu biar benar. Amin ya robbal. Maklum, tiada kelak khair begitu Bu. Makanya kalau ibu rajin ngaji, rajin ibadah, sering ada di hadapan guru, insya Allah walaupun ibu bukan bernasab dari orang alim, nanti anak bakal jadi orang alim. Makanya kalau pengen punya anak orang alim hebat Bu. Kalau ada pengajian, ada kebaikan, datang aja. Ini emak saya contohnya, ngajinya kagak berhenti, seminggu waktu dipakai ngaji semua sama emak saya. Senin Al-Mutmainah, Selasa Rasul Jannah, Rabu Nurul Yakin, Kamis Nurul Iman, Jumat Rasul Jannah, Sabtu Minggu weekend yang kenal. Masa mau ngaji dulu rup kepala ya. Emak saya ngaji rajin, modalnya sampai warnanya putih apa jadi pelangi. Kalau perempuan kan lain ya, ada makanan nganggur bulu terlalu. Ada uli geblak dodol dibawa, mentape lo nggak dibawa kayak ada motor. Orang-orang. Allah Bu. Makanya kalau anak ngaji, pintar doa, bawain makanan. Makanya bocah dulu walaupun sekolahnya nggak pernah tinggi, jarang jadi sarjana, tapi anak kita bener. Makannya sisa orang tua, minumnya bekas orang tua, anak patuh sama orang tua. Sekarang orang tua makan bekas anak, minum bekas anak. Makanya anak orang tua, betul gitu. Lawan tuh bocah, itu jangan lawan itu anak laki, anak laki surganya di bawah telapak kaki perempuan tuh lihat. Tahu nggak iklan si Udin yang rambutnya gondrong? Din, emak sakit Din. Bisa antar emak Din, bisa mak. Dan kali itu ya, iya kan? Dek, aku mau antar emakku dulu deh. Makku sakit, oh bukan ini. Kamu perusahaan dulu juga dari kamu, kata bininya. Pada dengerin itu makan sini. Kalau gue lagi ceramah, lu dengerin dong. Gue naik motor dan cepet banget, nguber. Biasanya pakai mobil, tadi pakai motor, udah pakainya begini terbang bebeknya gitu. Dia yang bawa saya, sadis juga. Dia pikir takut lah, dibawa sebetulnya ada tanggul, jalan dia hantem terus. Saya sampai bilang sama asisten saya, lu bawa kiai begini, kemana aja selalu. Coba naik motor begini, itu ada orang baik tadi. Pak, itu gamisnya turun Pak. Alhamdulillah ada yang bilangin, coba kalau kagak, kelipet ke motor, kembali motor. Alhamdulillah, akhirnya itu anak ibu masya Allah dimandikan, dikafani, sholatkan. Nah sholat jenazah itu Bu, sholat jenazah itu sholat tidak pakai ruku, nggak pakai sujud. Umen Abu Nawas doang sholat jenazah ruku masih sujud. Sampai muridnya protes, wahai tuan guru, kenapa tuan guru melatih main itu ruku dan sujud? Apa kata gurunya? Bersama ini terlalu gede. Oh itu, mantap banget ya Bu ya. Terus ini kawan terus. Kalau guru dia sopanan dong, silakan Pak Kiai silakan. Terus terus yang gua parkir. Ya Allah, ya Rabbi kalian. Setelah selesai itu anak dimandikan, kafani, sholatkan, siap untuk diberangkatkan.
Ternyata ujung-ujungnya hanya jadi satakan cacing-cacing. Siapa itu? Roma Irama. Apa yang banget lah. Begitu diangkat, itu bocah kagak terangkat tuh, kagak terangkat. Wah! Nah ini segitu bagus nih buat ceramah, bikin demen ini ya. Buat ceramah sebenarnya salon aktif. Habis ceramah salon mati, ceramah salah itu gitu mundur ya. Yang kedua ini buat sistem biar laku lagi kan. Kan masa pandemi PPKM level 4 kan jarang tampil sore ya. Sampai di mana ya? Dia bukan cuma salon dong, gue juga jarang manggil. Dia saking gak ada yang manggil, bini sampai protes. Labi ke rumah mulu, Labi. Mana kamu gak ada yang manggil? Kalau punya duit dah, begitu kata bini saya. Urusan rezeki mah urusan Allah. Perbaiki aja ibadah, dekatkan diri kita pada Maha Kuasa. Allah yang ngatur rezeki. Bini dengerin itu lagi ngomong. Kalian itu bini yang malam tahajud, pagi duha. Siapa habis sholat itu ngaji baca Quran, doa yang diterima. Bentar-bentar ada pengumuman dari masjid dan musola. Innalillahi. Pada mati dia sudah tahu. Benar nggak itu? Tadi kan 7 hari dikali dalam dua ya. Kita kembali mati itu berdoa lagi, coba doa mati lagi. Nah. Itu kalau ketawa jangan ditahan, jadi mulut naik enggak? Kalau ketawa ditahan kali masuk balikan kita menjadi ngap. Prokes, jadi masalah. Emang kerja kita sekarang begitu, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Makanya orang sekarang makan kagak, cuci tangan kan dulu kerjanya. Akhirnya tangannya putih, kakinya bulukan. Dah. Tahu-tahu lah gue ya gak? Terusin. Tidak ada yang bisa mengangkat diri. Dari mampu, beratnya luar biasa. Semuanya orang pada bingung karena sudah waktunya anak dikuburkan, tapi kagak yang bisa mampu ngangkat. Hati-hati ya. Hati-hati bawa anak yatim ya. Akhirnya semuanya orang pada bingung. Ternyata dari salah satu mereka tuh ada yang ingat, wah anak ini dulu sebelum meninggal dunia dia pernah berwasiat, kalau seandainya nanti saya meninggal dunia, jangan ada yang membawa saya dan ngangkat saya kecuali Pak Lurah, itu pernah pukul saya. Oh Pak Lurah dipalanin, ternyata Pak Lurah yang udah mau datang, ketemu lagi ya, 3. Apa kata Pak Lurah? Udah saya juga memang bersono, saya menyesal dengan apa yang telah saya lakukan. Saya tidak tahu kalau dia itu anak jatuh, ya sudah manusia nggak mau tahu, pokoknya Pak Lurah datang. Begitu Pak Lurah datang, itu anak yang tadi nggak bisa ngangkat, dia angkat bukan tangan 2, tangan 1, dua tangan kayak kapas. Dibawanya oleh Pak Lurah ke makamnya dia sudah membawa kabar. Begitu sampai di makam, Pak Lurah untuk menebus kesalahannya, Pak Lurah yang turun sendiri. Boleh dia bawa turun dia sendiri, turun Pak Lurah turun. Ya turun kan begini tuh dari foto ya. Insyaallah, tabarakallah. Begitu kalau turun sedang membuka itu kain kapan, nah itu kain kapan bu, udah dibukain. Kalau ada warga meninggal dunia, kain kapan yang dibuka, ntar malam payah-payahan. Dia pasti ngomong, dan yang pertama di mana ada Pak Amil. Apa kata dia? Allah. Makanya pocong kalau ayah-bayaban itu bukan nakut-nakutin orang. Dia minta tolong supaya talinya ada yang bukain. Apalagi kalau yang mati perawan, yang mati itu perjaka. Kain kapan itu ikatannya ada yang ujaran. Ikatannya yang di pala itu kalau diambil, kalau mancing menang mulu itu. Udah ketok ya. Biasa saudara. Begitu diangkat, dia turun. Sedang buka itu anak kawan-kawannya. Tanah bergerak dengan sendirinya, menguruk Pak Lurah yang ada di dalam kubur. Semua orang terpanjat, dia bisa berbuat apa-apa. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Keuruknya. Semua orang terpanjat, bingung plus linglung. Bayangin bingung plus linglung kan kawannya. Masya Allah. Pada kaget ya. Itu suara saya baru gigi 1 itu. Belum apa-apa ceramah karena jatuhnya ini apa ya?
Ambil. Wah itu mah nggak usah dipikirin. Saya mah selama ikhlas. Mau dibayar kayak mau kagak nggak masalah. Ntar saya pulang, baru ditanya dari mana? Harum. Oke, ke mana Jatim? Ada warungnya ikhlas. Kata bini saya mau ngambil bang ikhlas. Begini, begini kalau begini pak. Tanya bapak kalau bini pengen baik kasih duit. Kalau kita berhajat gampang, tidurnya lurus. Iya nggak? Coba kalau kita pelit sama bini, belok tidurnya. Kalau berhajat ngomong pakai bahasa isyarat, mama. Bagaimana kalau malam-malam kita bisa pusat? Oh, mamanya nggak punya duit, kesel. Oh, sorry papa, sinyal kurang bagus. Sinyal kurang bagus. Orang laki masih ngelayu. Apa mama potong kata? Ayo kita di rumah mama. Oh, sorry. Yuk kita di pusat. Batunya lobet. Udah dibalik kita. Jangan jual mahal untuk orang laki gawat, orang laki boleh duit. Akhirnya besok 2-3 hari, wah bini yang nawarin, papa, sinyal bagus, baju cakep, yuk kita di pusat. Sorry mama, papa sudah ganti kartu. Ya. Awal-awalan loh. Ceritanya nih, ya hiburan biar lu kabar tidur ya nggak? Ulang aja dari kalau orang cara mau lahiran. Ayah tuh. Biasanya sih kalau nggak ada pandemi drama sampai Palembang kilometer 5, Antapani Bandung sampai ke Malang. Sekarang ada pandemi masuk lama. Kalau antar pelintir aja di rumah sendiri. Ya mudah-mudahan Indonesia bakal sejahtera lagi ya. Covid pandemi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa berinteraksi dengan normal, betul? Betul? Matilah itu kalau. Lalu rasono. Lalu rasini mah enggak. Lalu rasini mah baik. Ya Allah, ya Rabbi. Orang terpelajar bingung karena orang hidup dan masih pakai baju biasa, meninggal dunia, nah kan kudu diangkat. Begitu tanah itu diangkat, digali lagi, ya orang tanahnya baru kan belum keras. Ternyata palura itu sudah tumpang camping. Berantakan dia punya badan seolah baru aja digebukin, baru aja dipukulin. Tuh lihat ibu, urusan anak yatim jangan main-main. Makanya Bang Haji Roma Irama bikin lagu dunia yatim jatuh sampai sekarang tuh lagu tampilannya. Betul. Seni bisa bikin hidup indah. Dengan seni hidup akan bertambah indah. Coba ibu lakukan yatim jatuh. Yatim piatu amalan nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma. Kalau nggak jawab kita seperti itu. Wahai para hartawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya. Jawab itu terapi ibu supaya kita sehat. Kan pulang dari sini itu lagu nanti imun kita bisa naik. Pulang dari sini sampai ke rumah. Insya Allah suami kita bingung itu apa ini? Tiap pagi itu ibu lagunan itu selalu sehat kita. Betul? Roma Irama 1946 lahir, terus sekarang umur 75 masih sehat. Otaknya jenius, cemerlang, dia punya rakit. Roma Irama lewat kemari, orang Palu lagi rambut bang, dia lewat langsung jadi lagu. Teng-teng ceret, teng-teng ceret, teng-teng ceret, teng-teng ceret, hebat omak-omak. Betul? Naik mobil disalip omak kaget jadi lagu, rem tangan. Hebat gak tuh? Iya, omak kejadian otaknya. Lewat, ada orang nyolong pisang, dia lihat, langsung nyanyi, jangan Jepang. Jangan Jepang, itu bisa orang, jangan Jepang. Hebat ya? Mantap gak tuh? Seni bisa bikin indah, ya gak? Luar biasa itu. Makanya yakin tuh, sanjung-sanjung, puji-puji, tanggal 10 Muharram kemarin tuh paling 3 habis. Ibu kasih santunan aja. Fakir miskin ajak makan di rumah kita. Bikin lauk santan, lauknya pada banyak.
santannya rada kental, bumbunya biar mantap. Ini yang makan panitia, anak yatim pada tidur. Iya kan? Iya kan? Iyalah. Iya dong. Iya kan? Iyalah. Iya dong. Sorry Bu Adi, jangan tersinggung. Gitu saudara. Itu kalau bilang iklan gitu. Anak yatim itu pegang-pegang palanya. Sini maju di depan, sampai ke botak. Masya Allah berkahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang mudarat dalam hidup ini, Bu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah terhamil buat kita umat Islam. Anna wa kafirul yatim fil jannati hakadha wa sara bisababihi wa rusa wa ba'da bainahuma jannati. Orang-orang yang mengurus urusan anak yatim, lihat, dia akan masuk surga bersamaku. Bayangin Nabi memberikan jaminan tuh. Wa sara bihi, sambil memberikan isyarat dengan mengangkat tangannya. Tuh, isyaratnya kayak gini. Telunjuknya dengan jari tengahnya yang cuma seperti ini, jarak dekatnya tubuh. Tuh urusan-urusan anak yatim. Maka dalam sejarah ada 3 orang yang diabadikan nama Allah tentang anak yatim. Surat Al-Ma'un memuat 7 ayat. Ayat yang turun sesudah surat At-Takasur. Surat termasuk Makkiyah. Dalam surat itu diceritakan ada 2 golongan tokoh yang diancam sama Allah karena telah memukul anak yatim. Pertama, Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah pukul anak yatim, cuma gara-gara anak yatim itu datang ke rumahnya untuk meminta hak yang dititipkan kepadanya. Tapi anak yatim itu bukan memberikan, tapi dipukuli saudara-saudara sekalian. Diam. Anak siapa itu? Mana namanya? Anak yatim. Yang segitunya kali.